A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pencamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Ngaku umat Nabi Muhammad, masa jawab salam tidak semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, tak ada yang pantas kita haturkan dari kedua belah bibir kita selain daripada rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat bermuhajah atau bertatap muka di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, ini kata Allah ya Bapak Ibu, bukan kata saya, akan kutambah nikmatku padamu, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah kebogor tapi orangnya selalu tersohor, orang yang tidak pernah ke pondok aran tapi orangnya selalu keren, dan orang yang tidak pernah naik pesawat tapi namanya selalu diiringi oleh salawat beserta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minna zulumati ila nur. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, ini sangatlah penting Bapak Ibu untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena di mana di setiap ada nama Allah, disitulah pasti ada daripada Nabi Muhammad. Kita boleh cinta kepada istri kita boleh cinta kepada pasangan kita boleh cinta ke sesama siapapun yang ada di muka bumi ini yang bernyawa, tapi tidak boleh cinta itu melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, kita rindu gak sama Nabi Muhammad? Kita sayang gak sama Nabi Muhammad? Ya, kita cinta gak sama daripada Nabi Muhammad? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ada umatmu yang bertanya tentang apakah engkau cinta kepada Nabi Muhammad, pasti jawaban umatmu pasti jawab rindu dan cinta. Tapi mana buktinya bahwa umatmu cinta kepada Nabi Muhammad? Kita berselawat aja males Bapak Ibu. Pada amalan yang gampang, amalan yang mudah ialah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam guru saya pernah berkata, itu Al-Karam Al-Habib Firman bin Taufik Ali bin Ali Al-Idrus, beliau mengatakan, apabila ada satu orang umat daripada Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dihitung setiap langkahnya yaitu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hadis an Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati ahabbani wa ma ahabbani maka ma'niyah fil jannah. Apabila ada umatku yang mengaku cinta kepadaku tapi tidak pernah berselawat kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke kategori yaitu pembohong atau pendusta.
ya, dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan kesempatan ini yuk sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan kita, tapi beliau bisa rindu kepada kita. Masa kita yang kenal dengan Nabi Muhammad tidak bisa meluangkan waktunya untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad? Ya, itu adalah bukti cinta kita, bukti sayang kita, bukti rindu kita. Kita kalau sama istri kita, kalau sama pasangan kita, rela berkorban apapun, bahkan nyawa pun kita pertaruhkan untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada pasangan kita. Nah, sekarang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah meluangkan waktunya untuk berkorban, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu ada sebuah cerita, itu ada anak kecil ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, dibekamlah oleh Siti Aisyah. Ya Bapak Ibu, ketika Siti Aisyah membekam, keluarlah darah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada anak kecil lewat, yang dipanggil sama Rasulullah, wahai walad ta'alluna, wahai walad kemari. Ada apa wahai Rasulullah, kata anak tersebut. Ya, ketika anak tersebut menjawab, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tolong buangkan darahku di tempat yang mengalir, atau bahasa kasarnya bahrun, ya laut, buanglah ke tempat yang mengalir, biar darah itu mengalir, kata Rasulullah. Ketika itu dibuanglah sama anak tersebut, tapi tidak dibuang darah tersebut, wahai bapak-bapak, wahai ibu hadirin rahimahullah, tidak dibuang oleh anak tersebut darah tersebut, tapi melainkan diminum oleh anak tersebut darah daripada Nabi Muhammad. Ya, ketika ditanya oleh datang lagi ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai anak tersebut, apakah darahmu sudah kau buang tadi? Kata anak tersebut, hadas, sudah wahai Nabi. Nabi gak bisa kayak kita Pak, gampang dibohongin sama anak. Ya, Nabi pinter. Ya, apa kata Nabi? Sampai 3 kali pertanyaan Nabi tersebut bertanya, baru dijawab jujur sama anak tersebut. Wahai Rasulullah, aku cinta sama kamu ya Rasul, aku mahabbah engkau sebagai panutan dalam diriku, maka darah yang engkau tadi darah yang kau buang, yang kau suruh aku buang ke dalam tubuhku ya Rasul. Ya, aku minum. Untuk apa? Agar darahmu terus mengalir di dalam darahku. Apa kata Rasulullah? Wahai anak tersebut, wahai ibnu walad, engkau akan masuk surga bersamaku di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang saya salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi dilaporkan polisi, karena saya masih santri, belum mempunyai istri secantik bidadari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz fina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shallallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat iman dan nikmat kesehatan, yang mana dari ketiga nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita mudah-mudahan selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, yang saya hormati dewan juri dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-temanku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di sini saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Ada yang tahu Pak, saya siapa Pak? Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fauzan Muhammad Majruddin Al-Musyafa. Ya, mungkin di sini saya ingin sedikit menyampaikan tentang hadis Arba'in yang ke-16. Ada yang tahu Pak? Apa tuh hadis Arba'in yang ke-16? Tentang apa? Enggak ada. Di sini hadis ini kan berjudul Jangan Marah. Ya, mungkin yang berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kayaknya salah di bahasa ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab baradada mirara qala la taghdab, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadi ada seseorang laki-laki yang berkata atau yang berkata, nasihatilah saya, atau bisa dibilang wasiatkanlah sesuatu kepada saya. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu menanya tuh berulang-ulang kali, tapi namun Nabi Muhammad SAW tetap mengulang jawaban itu terus-terusan, yaitu apa? Jangan engkau marah. Nah, jadi di sini pesan yang Nabi Muhammad SAW sampaikan bahwasanya marah itu harus kita jaga, karena kalau kita sampai marah gini, kalau marah itu kalau kita ikuti marah itu, gimana sih bahasanya ya? Ini kan artinya tuh intinya jangan marah lah gitu ya. Jangan donok ya. Contohnya, pakai contoh aja lah Pak biar cepet ya. Contohnya kalau kita di jalanan nih Pak, kan kalau di jalanan tuh pasti ada wajar hal wajar lah kalau kita senggol dikit gitu kan. Terus nyerempet dikit lah, sering lah. Ya, motor sama motor, mobil ke mobil kayak. Nah, otomatis kalau kita nih punya mobil terus keserempet sama motor, gimana tuh? Marah. 2 menit lagi. Nah, bahwasanya kalau kita mengutip dari hadis ini, kalau kita tanamkan di dalam hati bahwasanya Nabi itu berpesan jangan sampai marah. Terus gimana tuh? Kita bakalan tetap marah apa enggak? Lihat kondisi. Kita lihat kondisi. Lihat kondisi. Kasih fulus sedikit lah ya. Ya, intinya lah gini aja.
balik lagi tadi ke ayat yang saya bacakan, yaitu surat An-Nisa ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada yang mana tuh? Kita masain nanti dulu. Oh. Kebawa itu. Nah, di ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang menahan amarah itu akan dibalas dengan apa, Pak? Oh, nggak tahu. Dengan surga, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang saling memaafkan. Nah, contohnya tadi kalau kita kena serempet motor atau mobil gitu kan, lebih baik memaafkan. Ya itu bisa takdir Allah, bisa jadi ujian dan buat kita. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Emang di sini saya juga sedang belajar, ya deg-degan juga, soalnya grogi. Soalnya pada suhu semua. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para asatid dan asatidah yang saya hormati dan saya muliakan, al-khas wal maksus, Bapak Dewan Juri Alusan Panu dan Bapak Adi yang saya hormati dan saya muliakan, teman-temanku semuanya, para kader dai dan daiyah yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum saya mengutarakan sesuatu yang akan saya bahas, yang pertama, marilah kita senantiasa membacakan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam ragam kenikmatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti pelatihan dai dan daiyah 2023. Semoga pelatihan kali ini, perkumpulan kita di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan maksud yang kita tuju. Amin Allahumma ya rabbal. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi reformis Islam, who has led us from the darkness to the lightness, from the stupidity to the cleverness, from jahiliyah era to the Islamic era. Alladzi yakhruju minadh dhulumati ilan nur. Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Vespa. Hadirin jamaah, teman-temanku semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas dengan tema ciri-ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit mengulang tentang pembahasan teman saya tadi. Antum siapa tadi? Fauzan, Masya Allah. Beliau bagus. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin.
Al-Imran 133. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Al-Imran 134. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuju ampunan Allah, menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang sudah jatah surga, silakan mau masuk pintu surga lewat pintu mana Allah mengizinkan. Tapi beliau masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikitnya 70 kali, banyaknya 100 kali. Yang 70 kali riwayat Imam Bukhari, dan sedangkan yang lebih daripada 100 kali adalah riwayat Imam Muslim. Kalau tidak percaya, buka sendiri di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tema yang saya angkat tadi, yaitu membahas tentang masalah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam surat Al-Imran ayat 134, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau orang kaya, sedekah sudah biasa, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau orang fakir, orang miskin, orang tidak mampu seperti kita, sedekah itu sungguh sangat luar biasa. Setuju nggak? Masya Allah. Oleh sebab itu, baik dalam keadaan kita lapang maupun sempit, bismillah. Minimal setiap Jumat kita bawa 2.000, 5.000 masuk kotak amal. Apalagi saya sekarang menjadi panitia dari pembangunan madrasah, silakan. Nanti bagi yang mau menyumbang, alhamdulillah, pembebasan tanah untuk mendirikan madrasah ini ya. Hadirin jamaah, teman-temanku semua yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang bertakwa adalah wal kadhibina al-ghaidha. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, orang yang bisa menahan hawa nafsu, emosi, baik dalam keadaan keluarga. Mohon maaf, biasanya ketika pagi hari kita dibuatin kopi oleh istri kita, biasanya manis, ini lupa. Karena dengan kesibukan istri kita, kopi nggak dicampur gula. Rasanya gimana? Pahit. Istri bertanya, Mas, gimana Mas kopinya? Masya Allah, suami menjawab, Masya Allah, nikmat sekali. Coba cicipin, biar kita lebih romantis. Cicipin bersama. Istri mencicipin, pahit Mas. Suami menjawab, walaupun kopinya pahit, yang penting kalau sudah manis. Masya Allah. Kira-kira kalau dalam keluarga semacam itu romantis nggak? Insya Allah jauh daripada yang namanya perceraian. Betul nggak? Itulah wal kadhibina al-ghaidha. Kita bisa menahan emosi kita, baik dari kalangan keluarga, tetangga, atau masyarakat. Insya Allah kalau bisa kita akan tergolong orang yang bertakwa. Yang terakhir atau yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum mereka minta maaf, kita alangkah baik yang memberikan maaf. Itulah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Kesimpulan daripada materi yang saya sampaikan, yaitu ciri-ciri daripada orang bertakwa adalah 3. Yang pertama, bersedekah atau menginfakkan harta berjalan Allah baik dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menjaga emosi kita atau hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka dari itu kita akan tergolong oleh orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Terakhir, kenal Elvi Sukesi enggak? Kenal enggak? Elvi Sukesi makan durian. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi